A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SD Negeri, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat serta hina-hina sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, adapun agenda kita pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumbawa, yaitu tentang tugas saya pada 1.4, yaitu budaya positif. Untuk itu, marilah kita buka secara bersama-sama dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN yang kami banggakan, pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa mengikuti agenda calon guru penggerak di SDN Leweng, yaitu Ibu Sri Rohana SPD, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selawat dan salam marilah kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya Islam sehingga kita dalam keadaan selamat sampai dengan siang ini. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, adapun pada kesempatan ini marilah kita mengikuti materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak di sekolah kita, Ibu Sri Rohana SPD, yaitu tentang budaya positif tadi. Jadi Bapak Ibu, kedepannya harapan saya sebagai pimpinan di SDN Leweng agar kita bisa mengikuti jejak Ibu Sri Rohana SPD untuk mengikuti program guru penggerak, karena ada banyak sekali kedepannya keuntungan yang bisa kita peroleh dari program ini. Salah satunya seperti yang bisa kita laksanakan pada kesempatan ini. Jadi yang tadinya tidak ada agenda tentang bagaimana caranya menanamkan budaya positif di sekolah. Nah, sekarang jadi kita tahu bagaimana cara nanti seperti yang kita saksikan bersama nanti pada kegiatan ini. Jadi harapan saya kepada Bapak Ibu yang masih memungkinkan untuk mengikuti program calon guru penggerak ini ke depannya agar bisa mengikuti untuk calon guru penggerak ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat berkegiatan. Kita kasih aplaus dulu kepada calon guru penggerak di sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Pak Zainuddin tadi, budaya positif itu tentang kebiasaan seperti contoh membuang sampah pada tempatnya. Ada Bapak Ibu Guru yang lain mau menambahkan apa itu budaya positif atau contoh yang sudah ada di sekolah kita tentang budaya positif yang sudah kita lakukan? Ya? Budaya positif yang diterapkan di sekolah itu saling hormat menghormati antara siswa dan guru. Betul. Ya.
Jadi kita saling menghormati antara warga sekolah, baik itu murid dengan murid, murid dengan guru, guru dengan guru, ya. Itu budaya positif yang sudah tertanam di sekolah kita. Ada lagi apa lagi budaya positif itu? Ya, tadi tentang saling menghormati, tentang kebiasaan. Kita kan ada di program sekolah kita itu ada tentang saling salam, ya, Salam senyum sapa. senyum, ya, itu juga budaya positif, ya. Salam ketika ada datang tamu, ya, itu juga budaya positif. Jadi budaya positif pentingkah dilakukan? Ya, sangat penting. Ya, untuk apa? Apa tujuannya? Untuk, ya, apa itu John? Ya, jadi menciptakan karakter, ya, pada siswa, menciptakan motivasi diri siswa untuk lebih baik lagi, ya. Jadi menciptakan budaya memotivasi diri siswa agar lebih baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Ya, itulah budaya positif, ya. Jadi kira sudah paham apa itu budaya positif. Selanjutnya budaya positif itu ada 6 konsep inti dalam budaya positif itu. Yang pertama, budaya positif itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, ada teori untuk pembelajaran paradigma itu kita sudah menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru atau berpusat pada murid. Ya, jadi kita pembelajarannya berpusat pada murid. Jadi kalau dulu mungkin pembelajarannya masih berpusat pada guru dengan kebanyakan menggunakan ceramah. Ya, jadi sekarang kita itu diharuskan untuk pembelajarannya itu pembelajaran yang berpusat pada murid, menerapkan pembelajaran yang inovatif, ya, agar anak-anak merasa senang dalam belajarnya. Ya, jadi perubahan paradigma teori ada berkaitan dengan teori kontrol, namanya dengan teori pilihan atau ilusi kontrol. Jadi di sini dalam perubahan paradigma adalah merupakan nilai-nilai kebajikan. Adakah nilai-nilai kebajikan selain yang tertampil di dalam dimensi ke-6 itu tadi? Ada. Ada, ya? Ada, Contohnya? Contoh Benar. apa? Ya, selain yang ada tampil di dimensi profil pelajar Pancasila, ada komitmen, ya, bekerja samanya, ya, apalagi selain itu konsisten, disiplin, kesabaran, itu juga contoh dari kejujuran, ya, bertanggung jawab, ya, itu salah satu contoh nilai-nilai kebajikan, ya. Jadi nilai kebajikan itu selain yang ditampilkan di slide seperti profil pelajar Pancasila itu ada juga nilai kebajikan lain seperti tadi kesabaran, komitmen, kasih sayang, gitu, ya. Pokoknya yang baik-baik pakai. Jadi nilai maaf Bu Ana, jadi nilai kebajikan itu adalah nilai hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan alam juga. Ya. Jadi itu nilai kebajikan tadi nih sifat-sifat positif manusia, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai seorang individu, ya. Jadi di sekolah kita itu juga kita menggunakan nilai-nilai kebajikan universal itu, ya, yang tertera dalam profil pelajar atau hubungan ketika anak-anak tidak datang terlambat ke sekolah. Kadang kita mungkin anak-anak datang itu karena
takut ada hukuman mungkin, jadi dia datang lebih cepat. Atau anak-anak mengerjakan PR, nanti saya dihukum oleh bapak ibu tidak mengerjakan PR. Itu masih kan ada unsur eksternal, bisa juga ada unsur internalnya. Terus untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi, misalnya kita melakukan kegiatan, ya saya mau melakukan sesuatu apabila saya disuruh, kita mungkin masih ada peranggapan seperti itu sesuai dengan filosofi Bapak Ganjar Pranowo itu, bahwa kita itu harus membuat memerintah diri kita sendiri dulu sebelum tidak hanya diperintah oleh orang lain. Jadi ayo kita mulai dari diri, ya. Jadi itulah pengertian merdeka yang sebenar-benarnya menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, tidak diperintah orang lain, tetapi kita memerintah diri kita sendiri ke arah yang positif. Artinya sekolah memiliki kewenangan untuk membuat kurikulum sendiri, kemudian siswa yang juga merdeka dapat mencari solusi atau jawaban terhadap suatu tugas atau yang diberikan oleh gurunya. Siswa bisa dengan artinya dengan dirinya sendiri tanpa harus fokus apa yang diterima oleh gurunya. Jadi siswa merdeka mencari jawabannya sendiri, baik itu melalui internet ataupun dari guru yang diterima. Jadi tidak berfokus segala hal yang diterima oleh siswa itu tidak berfokus hanya di. Silakan ditempel di papan sana jawabannya. Silakan jawabannya ditempel. Ya. Ya. Cukup satu saja, satu orang untuk menjawab. Ya, silakan. Nanti kita bahas sama-sama ya. Baru 3. Ya, sudah semuanya? Ya. Kalau sudah kita bahas ya. Tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu berdasarkan Gosen 2004. Itu pengertian restitusi. Ya, apakah kemarin pernah kita mendengar kata restitusi? Untuk menjaga kepala kita. Ya, untuk menjaga kepala kita, menjaga keselamatan. Ya, terus yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Supaya tidak tertular penyakit. Ya, tidak penularan penyakit orang lain mungkin ya. Ya, terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak ketinggalan informasi. Ya, materi. ketinggalan informasi. Ya, itu kalimat pentingnya untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Itu berkaitan dengan Keselamatan.